Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa lagi hari ini, Sabtu 2 Mei 2026. Saya percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu, marilah kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita berdoa. Dengan segenap hati yang penuh sukacita dan syukur, kami datang kepadamu ya Tuhan. Sungguh ketika kami boleh menikmati hari baru ciptaan-Mu ini, ada satu sukacita yang teramat dalam, rasa syukur yang ternikmati, karena Engkau memberikan lagi kami waktu dan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan ini. Oleh karena itu, kami hendak mengawali hari ini dengan belajar firman-Mu. Kami memohon Engkau karuniai kami hikmat sorgawi, agar kami mampu untuk memahami, tetapi juga melakukan segenap firman Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ini kami yang bermohon di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam kitab surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Demikian firman Tuhan. Tema hari ini, jangan hanya bicara, mari bertindak. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan keluarga masa kini, kita terbiasa mengungkapkan kasih lewat kata-kata seperti "aku sayang kamu", "aku peduli", atau "aku akan selalu ada". Dan kata-kata itu memang baik, tapi terkadang itu tidak cukup untuk menggambarkan kasih yang sesungguhnya. Tidak ada bukti nyata dari ungkapan kasih tersebut. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melangkah lebih jauh, di mana kasih sejati harus diwujudkan dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Kasih yang hanya diucapkan tanpa tindakan adalah sia-sia. Kata kasih menggunakan kata Yunani agapao yang merujuk pada kasih Tuhan Allah. Kata perbuatan menggunakan kata Yunani ergon yang artinya pekerjaan, tindakan, atau aktivitas. Sedangkan kata kebenaran menggunakan kata Yunani aletheia, artinya kebenaran, lawan kata dari fiksi atau mitos. Jadi saudara-saudara, firman hari ini menegaskan bahwa kasih Tuhan Allah yang tidak menuntut balas dan yang memelihara kehidupan itu harus dinyatakan dalam kerja, tindakan, dan seluruh aktivitas secara nyata, tidak berpura-pura dan tidak munafik. Ini tentu saja membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh
dan kerelaan untuk berkorban. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam keluarga, kasih yang benar akan terlihat dalam hal-hal sederhana seperti meluangkan waktu, membantu tanpa diminta, mendengarkan dengan sabar, dan saling memaafkan. Kasih dalam perbuatan juga berarti hadir di saat yang sulit. Saat pasangan sedang lelah, kita memberikan dukungan. Saat anak melakukan kesalahan, kita menegur dengan kasih, bukan dengan amarah. Ketika salah satu anggota keluarga gagal, kita tidak menghakimi, tetapi menguatkan. Inilah kasih yang nyata. Firman hari ini menekankan bahwa kasih harus dinyatakan dalam kebenaran. Artinya, kasih kita tidak munafik, bukan sekedar pencitraan atau pura-pura, tetapi tulus dari hati. Kita mengasihi bukan karena kewajiban, tetapi karena Yesus Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Di tengah dunia hiruk pikuk dengan persoalan yang ada, keluarga Kristen, bahkan kita semua dipanggil untuk menjadi tempat di mana kasih itu benar-benar hidup. Bukan kasih yang hanya terdengar, tapi yang bisa dirasakan. Jangan hanya bicara, tetapi mari bertindak. Karena kasih Yesus Kristus memampukan kita untuk mengasihi, bukan hanya dengan lidah, tetapi dengan tindakan nyata yang mengubah suasana rumah kita menjadi tempat kasih Tuhan Allah berdiam. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian dan hormat kami persembahkan hanya kepadamu ya Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus, yang senantiasa memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur di hari ini Engkau membekali kami dengan firman-Mu. Manakala kami akan beraktivitas, kami akan menunaikan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kerja kami sesuai dengan talenta yang Engkau berikan. Kami berdoa biarlah firman-Mu akan senantiasa menjadi landasan kehidupan kami. Mampukanlah kami untuk boleh mempraktikkan kasih yang benar-benar tulus, yang benar-benar nyata, bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi kasih yang dipraktikkan dalam setiap kehidupan yang ada. Baik ketika kami ada di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, tetapi juga ketika kami pergi di mana Tuhan hadirkan kami. Tuhan, karuniai kami hikmat, kebijaksanaan daripada-Mu, agar supaya kami pun mampu melakukan segala sesuatu yang berkenan kepadamu. Tuhan akan menuntun dan mengarahkan kami di perjalanan kehidupan kami di dunia ini, di jalan hidup yang Engkau kehendaki. Kami terus berdoa dan bermohon, Tuhan memberkati kehidupan kami, pribadi, bahkan keluarga kami masing-masing. Berkati kami dengan berkat-berkat rohani dan jasmani yang berasal daripada-Mu. Engkau berikan kami kesehatan dan kekuatan yang berlimpah. Engkau jaga lindungi kami, selamatkan kami di mana kami pergi dan berada. Dalam setiap tugas kerja kami, karya kami, Tuhan berkati, Tuhan campur tangan, Tuhan buat berhasil.
Dan biarlah segala karya kami boleh menjadi berkat, bukan hanya untuk pribadi kami, tetapi juga untuk orang lain. Terlebih karya yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan, Engkau yang adalah Allah sumber kehidupan, Engkau yang adalah sumber berkat, hanya kepadamu satu-satunya tempat kami berpaut. Engkau tahu kehidupan pribadi, bahkan keberadaan kami masing-masing. Kami yang saat ini ada dalam keletihan, kelesuhan, kami yang ada dalam keadaan sakit. Kami memohon Tuhan, pulihkanlah keadaan kami. Tuhan berikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami yang ada dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan, Tuhan beri semangat. Kami yang bersedih dan berduka, Tuhan hiburkan dan hadirkan kegembiraan serta sukacita iman. Kami yang memiliki pergumulan-pergumulan hidup pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persoalan dan pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan kiranya menilik dan Tuhan menyatakan kelepasan dari setiap gumul kami. Tetapi Tuhan, kami pun ada dalam syukur oleh karena Engkau mengaruniakan berkat umur panjang di hari ini. Tuhan memberkati setiap syukur yang boleh ternikmati. Kiranya hari-hari kehidupan yang Engkau anugerahkan boleh diwarnai dengan kehidupan yang mengucap syukur. Tidak pernah melupakan Engkau sebagai satu-satunya sumber berkat dalam kehidupan. Bahkan kami yang ada dalam syukur karena berkat-berkat Tuhan lainnya. Ada berkat dalam segala usaha dan kerja. Berkat dalam pendidikan, sukses dalam studi, dalam pekerjaan. Bahkan berkat Tuhan dalam setiap rencana yang boleh ditunaikan, diselesaikan. Perjuangan-perjuangan hidup yang boleh diberkati Tuhan, mendatangkan sukacita. Kami bersyukur untuk segala berkat-Mu Tuhan. Dan Tuhan kuduskan setiap sukacita dan syukur yang dialami oleh saudara-saudara kami. Setiap mereka yang menyaksikan renungan harian keluarga ini, Tuhan memberkati dalam segenap kehidupan yang ada. Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Karena itu, kami hanya mau memasrahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Terjadilah seturut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Ini kami yang berdoa dan bermohon serta bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, sumber kehidupan yang terus memberkati kami. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.